Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda langit lainnya. Mari kita mulai belajar kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benda langit. Benda-benda langit yang ada di tata surya diantaranya adalah matahari, planet, bintang, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Mari kita bahas satu persatu. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang matahari dan planet. Berikutnya kita akan membahas yang lainnya ya. Yang pertama, bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Namun ada banyak sekali bintang yang bisa kita lihat pada malam hari. Pada zaman dahulu, susunan suatu bintang dapat menunjukkan arah dan penanda datangnya suatu musim. Karena pada zaman dahulu belum ada kompas, jadi contohnya saat orang berlayar, itu dia akan melihat bintang untuk menunjukkan ke arah mana dia akan pulang atau pergi. Dan ada bintang tertentu yang menunjukkan akan datangnya suatu musim tertentu. Itu yang digunakan orang pada zaman dahulu untuk mengetahui arah dan penanda datangnya musim. Berikut ini adalah gambaran bintang-bintang yang ada di langit yang bisa kita lihat pada malam hari. Dan ini adalah salah satu bentuk susunan bintang yang menunjukkan suatu arah atau penanda datangnya musim. Susunan-susunan bintang seperti ini biasanya disebut dengan rasi bintang dan ada banyak sekali macam rasi bintang. Berikutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang berputar mengelilingi benda langit lainnya. Satelit dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah satelit alam. Satelit alam adalah benda langit yang berputar mengelilingi planet, contohnya bulan. Bulan ini merupakan satelitnya bumi. Yang kedua adalah satelit buatan. Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat dan ditempatkan dalam orbit tertentu untuk keperluan tertentu. Satelit alam, contohnya adalah bulan. Bulan merupakan satelitnya bumi. Planet lain pun ada yang memiliki satelit alam. Berikut ini beberapa daftar satelit alam yang dimiliki oleh planet-planet yang lain. Planet Neptunus dengan beberapa satelitnya, contohnya Proteus, Triton, dan Nereid. Planet Merkurius tidak memiliki satelit. Planet Jupiter ada beberapa satelit. Kemudian Saturnus yang paling banyak satelitnya. Uranus berikut ini, Mars, Phobos dan Deimos, Venus tidak punya satelit, dan bumi adalah satelitnya ini, bulan. Satelit buatan. Satelit buatan dibuat dan ditempatkan dalam orbit untuk keperluan tertentu. Ini adalah gambaran contoh dari satelit buatan. Contohnya, Indonesia memiliki satelit Palapa dan satelit yang lain yang dimiliki oleh negara lain. Kegunaan satelit buatan. Yang pertama, untuk mengamati perubahan cuaca. Jadi, dari satelit bisa diamati perubahan cuaca yang ada di daerah tertentu. Yang kedua, informasi navigasi. Digunakan untuk keperluan pelayaran dan penerbangan. Yang ketiga, pemetaan bumi.
Yang keempat, penyelidikan ruang angkasa. Yang kelima adalah untuk pengintaian bagi militer. Kemudian untuk pemetaan sumber daya alam. Laboratorium luar angkasa dan layanan siaran televisi, komunikasi seluler, dan internet. Ini semua adalah kegunaan satelit yang menggunakan fungsi-fungsi dari satelit buatan. Berikutnya adalah asteroid. Asteroid biasa disebut juga dengan planet minor atau planetoid karena berukuran kecil, seperti planet tapi berukuran sangat kecil. Asteroid adalah benda langit yang berukuran lebih kecil daripada planet, yang terdapat di bagian dalam tata surya antara planet Mars dan Jupiter, yaitu di daerah sabuk asteroid. Jadi di daerah sini. Beberapa nama asteroid diantaranya Ceres, Hermes, Pallas, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambaran asteroid di dalam sabuk asteroid. Dan ini adalah salah satu gambaran asteroid. Yang keempat, meteoroid, yaitu benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Ketika sebuah meteoroid memasuki atmosfer sebuah planet, meteoroid tersebut akan terpanaskan dan akan menguap sebagian atau seluruhnya. Jejak dari gas bercahaya ini disebut meteor atau bintang jatuh. Jika sebagian meteorit ini mencapai tanah, maka akan disebut meteorit. Jadi ini contohnya adalah meteorit yang menuju ke bumi. Dia akan terbakar oleh atmosfer. Nah, jejak dari gas yang bercahaya ini disebut meteor. Jika malam hari, terkadang akan terlihat meteor, seperti bintang jatuh. Nah, kemudian jika meteorit ini mencapai tanah atau tidak habis terbakar di langit, maka akan jatuh ke bumi dan disebut meteorit. Berikut adalah bedanya meteoroid, meteor, dan meteorit. Untuk meteoroid, ini adalah objek padat yang berada di ruang antar planet dan ukurannya lebih kecil dari asteroid, tapi lebih besar dari molekul. Jadi dia masih ada di luar angkasa. Ini adalah meteoroid. Kemudian saat jatuh, dia masuk ke atmosfernya bumi. Disebut meteor. Meteor adalah meteorit yang bersinggungan dengan bumi, sehingga mereka tertarik gravitasi bumi dan terbakar di atmosfer. Kemudian, jika meteor ini tidak habis terbakar di atmosfer, dia akan jatuh ke bumi, ke permukaan tanah, disebut meteorit. Meteorit adalah meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi. Meteorit terbentuk ketika meteor yang jatuh berukuran besar, sehingga tidak habis terbakar di atmosfer. Ada beberapa meteorit yang terdapat di bumi, jadi dia tidak habis terbakar dan sampai jatuh ke tanah. Ini adalah kesimpulannya, meteorit masih berada di luar angkasa. Kalau meteor bergerak menuju ke bumi dan terbakar di atmosfer. Sedangkan meteoroid sudah jatuh dan berada di bumi. Berikut ini adalah kawat meteorit, yaitu meteorit yang jatuh ke bumi dan sampai ke tanah membentuk suatu kawah. Kemudian meteoritnya biasanya akan disimpan untuk penelitian atau ditaruh di museum. Selanjutnya kita bahas komet. Komet adalah benda langit yang terang dengan ekor yang panjang.
Komet disebut juga dengan bintang berekor. Komet merupakan gumpalan padat berupa es, gas, debu, dan material lainnya. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali. Dan ada beberapa komet lainnya yang muncul dan terlihat di bumi. Jadi kalau meteor itu jatuh ke bumi, kalau komet dia tidak jatuh ke bumi, tapi dia bergerak melintasi dan mengorbit matahari. Orbit komet. Berikut adalah orbit planet dan komet. Jika yang ini adalah orbitnya planet-planet, yang ini adalah orbitnya komet. Dia berbentuk elips dan memanjang. Komet juga mengorbit ke matahari. Ini adalah gambaran komet yang mengorbit ke matahari. Ekor komet akan selalu menjauhi matahari. Selanjutnya kita akan melihat video pembahasan tentang benda-benda langit lain yang ada di tata surya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, kita ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pertemuan ini kita akan belajar tentang benda langit yang ada di tata surya. Setelah kita belajar tentang planet-planet yang ada di tata surya, pada hari ini kita akan belajar benda langit lainnya yang ada di tata surya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menjelaskan karakteristik benda langit yang ada di tata surya. Benda langit lainnya yang pertama yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengitari planet. Satelit ada dua jenis, yaitu satelit buatan, contohnya satelit yang dibuat oleh manusia, seperti satelit Palapa yang dimiliki oleh negara kita. Satelit jenis berikutnya yaitu satelit alam, contohnya bulan yang mengitari bumi. Benda langit lainnya yang kedua yaitu asteroid. Asteroid merupakan benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Bentuk lintasannya menyerupai lingkaran dan kebanyakan berada di sabuk asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid terbesar yang ditemukan dinamakan Ceres. Asteroid Ceres ini diameternya hampir 950 km. Benda langit lainnya yang ketiga yaitu meteoroid. Kadangkala asteroid saling bertabrakan sehingga sebagian kecil asteroid tersebut pecah. Nah, pecahan asteroid tersebut dinamakan meteoroid. Nah, meteoroid bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Jika tertarik oleh planet yang mempunyai atmosfer seperti bumi, nah meteoroid ini akan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer planet kita. Cahaya yang tampak ketika meteoroid ini bergesekan dengan atmosfer dinamakan meteor, sering disebut juga dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Nah, apabila meteoroid tidak habis terbakar di atmosfer, maka meteoroid itu akan sampai di bumi. Nah, meteoroid yang sampai di bumi ini dinamakan meteorit. Di manakah sebenarnya yang banyak menyimpan contoh meteoroid? Nah, kita bisa bermain ke Museum Geologi yang ada di Jalan Purnawarman. Benda langit lainnya yaitu komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong.
Jika komet mendekati matahari, maka komet mendapat dorongan angin matahari sehingga ekornya yang berpijar berada di belakangnya. Maka akan terlihat seperti bintang berekor. Sebenarnya komet sendiri terdiri atas kumpulan debu dan gas yang dapat membeku jika jauh dari matahari. Berikut contoh beberapa komet. Itulah benda-benda langit lainnya yang ada di tata surya. Itulah tanda kebesaran Allah yang menciptakan tata surya, begitu indahnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sangat bersyukur, masih bisa hidup, masih bisa beribadah, dan masih bisa melihat keindahan alam. Tidak mungkin Allah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Masing-masing benda langit beredar pada garis edarnya. Masya Allah. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita bertemu kembali insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembahasan tentang benda-benda langit yang ada di tata surya. Berikut tugasnya adalah, yang pertama, bacalah buku di halaman 95-100. Kerjakan soal latihan halaman 101 dan 102. Mengerjakannya boleh di buku paket atau di buku tulis. Untuk nilai tugas ini akan dimasukkan ke nilai UKD. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih untuk sudah mendengarkan dan memperhatikan pelajaran dengan baik. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.